Anak-anak, mari kita lanjutkan belajar sistem ekskresi pada manusia pada bagian paru-paru, hati, dan gangguan pada sistem ekskresi, serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Paru-paru. Paru-paru mempunyai fungsi utama sebagai alat pernapasan. Terjadi pertukaran gas di alveolus dan akan menghasilkan zat sisa yang akan dikeluarkan saat menghembuskan napas. Oleh karena itu, paru-paru disebut juga sebagai organ ekskresi. Selanjutnya hati. Hati mengekskresikan zat empedu yang disebut bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah. Pada bagian ini terdapat perombakan sel darah merah. Hemoglobin yang dihasilkan oleh sel darah merah terjadi perombakan atau pecah menjadi hemin, zat besi, dan globulin. Zat besi ini fungsinya sebagai pembentuk atau bahan untuk membentuk kembali hemoglobin. Kemudian globin akan membentuk protein lain. Hemin akan membentuk biliverdin, kemudian berubah menjadi bilirubin, dan akhirnya menjadi urobilinogin. Urobilinogin itu ada dua, yaitu urobilin dan sterkobilin. Urobilin itu sebagai pewarna urin, kemudian sterkobilin sebagai pewarna feses. Kemudian untuk fungsi hati, yang pertama, menyimpan gula otot atau glikogen. Kedua, menetralkan racun. Ketiga, membentuk protrombin. Keempat, tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A. Kelima, tempat perombakan amonia menjadi urea. Keenam, tempat pembentukan sel darah merah pada janin. Yang ketujuh, sebagai organ ekskresi yang merombak eritrosit. Kedelapan, berperan sebagai kelenjar pencernaan. Sebagai alat ekskresi, hati mengeluarkan cairan empedu yang besarnya mencapai 800 sampai 1000 ml setiap hari. Empedu berasal dari hemoglobin sel darah merah yang telah tua. Empedu berfungsi mencerna lemak, mengaktifkan enzim lipase, membantu daya absorpsi lemak di usus, dan mengubah zat yang tidak larut dalam air menjadi zat yang larut dalam air. Berikut gangguan pada sistem ekskresi beserta upaya pencegahan dan penanggulangannya. Ada penyakit dan gangguan pada ginjal. Kemudian yang kedua, gangguan pada kulit, penyakit atau gangguan pada kulit. Yang ketiga, penyakit atau gangguan pada paru-paru. Yang keempat, penyakit atau gangguan pada hati. Serta di sini upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Penyakit dan gangguan pada ginjal terdiri dari antara lain ada yang disebut dengan radang ginjal atau nefritis. Kemudian ada kanker ginjal. Di sini ada ginjal yang normal, ini ginjal yang terkena kanker. Kemudian ada batu ginjal, seperti ini, batu ginjal. Kemudian penyakit ginjal albuminuria, seperti ini. Kemudian ada diabetes mellitus. Ini disebabkan oleh kurangnya produksi insulin atau DM tipe 1 atau kurangnya sensitivitas jaringan tubuh terhadap insulin, disebut dengan DM tipe 2. Kemudian ada disebut dengan diabetes insipidus. Diabetes insipidus ini adalah penyakit kekurangan hormon vasopresin atau hormon antidiuretik atau ADH yang mengakibatkan hilangnya kemampuan mereabsorpsi cairan. Jadi anak-anak bisa membedakan antara diabetes mellitus dan diabetes insipidus. Kemudian penyakit dan gangguan pada kulit. Nah, yang sering kita temui adalah jerawat. Kondisi abnormal kulit yang ditandai dengan tersumatnya pori-pori kulit sehingga menimbulkan kantong nanah yang meradang.
Muncul jerawat dapat dipicu karena produksi minyak yang berlebihan akibat peningkatan hormon androgen. Kemudian biang keringat, tersumbatnya saluran keringat sehingga terjadi penumpukan keringat di bawah lapisan kulit. Sumbatan ini dipicu oleh bakteri Streptococcus epidermis. Kemudian penyakit dan gangguan pada paru-paru. Nah, di sini ada emfisema. Emfisema itu adalah paru-paru, penyakit paru-paru yang gejala utamanya adalah penyempitan atau obstruksi saluran napas karena kantong udara di paru-paru, yaitu di alveolus, menggelembung secara berlebihan dan mengalami kerusakan yang luas. Kemudian pneumonia ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae atau pneumococcus. Pada penderita pneumonia, sekumpulan kantong-kantong udara kecil di ujung saluran pernapasan atau alveolus dalam paru-paru akan membengkak dan dipenuhi oleh cairan. Kemudian penyakit dan gangguan pada hati itu antara lain adalah penyakit batu empedu. Nah, seperti ini. Batu empedu merupakan batuan kecil yang terbentuk di kantong empedu sehingga dapat menyumbat saluran empedu. Batu empedu terbentuk dari endapan kolesterol, pigmen bilirubin, dan garam kalsium yang mengeras. Kemudian penyakit kuning, ya, penyakit kuning normalnya hati akan merombak bilirubin dan membuangnya ke dalam usus sehingga dapat dikeluarkan bersamaan dengan tinja. Apabila terjadi gangguan dalam proses ini, terjadilah penyakit kuning. Penyakit ini disebut dengan jaundice karena gejala awalnya ditandai dengan warna kulit maupun mata menjadi kuning. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Nah, bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi? Nah, seperti ini. Minum air putih minimal 2 liter per hari, kemudian berolahraga secara teratur, mengkonsumsi makanan yang bergizi, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman yang beralkohol.